Baik, selamat sore Pak. Saya atas nama Helena Dianawati dengan NIM 1903030022 kelas A semester 3 akan menjelaskan UAS Teori Sosiologi Modern. Paradigma teori sosiologi. Paradigma adalah suatu pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan subjek mater dari suatu cabang ilmu. Norma sains adalah suatu periode akumulasi ilmu pengetahuan di mana para ilmuwan bekerja dan mengembangkan paradigma yang sedang berpengaruh. Yang pertama, fakta sosial. Menurut Emil Durkheim, fakta sosial merupakan seluruh cara bertindak maupun tidak dapat berlaku pada diri individu sebagai sebuah paksaan eksternal, atau bisa juga dikatakan bahwa fakta sosial adalah seluruh cara bertindak yang umum dipakai suatu masyarakat dan pada saat yang sama keberadaannya terlepas dari manifestasi-manifestasi individu. Teori fungsionalisme. Teori fungsionalisme dapat didefinisikan dalam dua cara yang berbeda, pengertian yang lemah dan pengertian yang kuat. Menurut Kingsley Davis berkata bahwa pada pengertian yang lemah, fungsionalisme adalah suatu pendekatan yang berusaha menyatukan bagian masyarakat secara keseluruhan dan menyatukan masyarakat antara satu dengan yang lainnya. Sementara definisi kuat menurut Thuner dan Mariansky yang mendefinisikan sebagai sebuah pendekatan yang berdasarkan pada analogi masyarakat dengan organisme biologis dan untuk menjelaskan struktur sebagian masyarakat berdasarkan kebutuhan. Teori konflik. Teori konflik dibangun dalam rangka yang menentang secara langsung terhadap teori fungsionalisme struktural. Tokoh utama teori ini, Ralph Dahrendorf. Menurut Dahrendorf, kekuasaan dan wewenang senantiasa menempatkan individu pada posisi atas dan bawah setiap struktur. Maka setiap individu yang tidak tunduk terhadap wewenang yang ada akan terkena sanksi. Teori sosiologi makro. Teori sosiologi makro yaitu teori-teori yang difokuskan pada analisis proses sosial berskala besar dan jangka panjang, meliputi teori tentang evolusionisme, sistem, konflik, perubahan sosial, dan stratifikasi. Yang kedua, definisi sosial. Dalam paradigma definisi sosial bercirikan adanya interaksi dengan norma sehingga menimbulkan makna dan perilaku yang bersifat kontinu. Dalam definisi sosial terdapat yang pertama teori tindakan atau action theory, berasumsi bahwa fundamental teori aksi dikemukakan oleh Hinckley dengan merujuk pada karya Max Schefer, Zansitsky, dan Parsons. Yang pertama, tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subjek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai objek. Yang kedua, sebagai subjek, manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Yang ketiga, dalam bertindak, manusia menggunakan cara, teknik, prosedur, metode, serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keempat, kelangsungan tindakan manusia hanya dibatasi oleh kondisi yang tak dapat diubah dengan sendirinya. Yang kelima, manusia memilih, menilai, dan mengevaluasi terhadap tindakan yang akan dan yang telah dilakukannya. Yang keenam, ukuran-ukuran, aturan-aturan, atau prinsip-prinsip moral diharapkan timbul pada saat pengambilan keputusan. Berikutnya, teori interaksionalisme simbolik. Pendekatan dari interaksionalisme simbolik ini mengikuti pendekatan Weber dalam teori aksi.
Teori ini menolak pandangan paradigma fakta sosial dan paradigma perilaku sosial dengan alasan yang sama. Keduanya tidak mengakui arti penting kedudukan individu. Teori fenomenologi. Alfred Schund mengatakan bahwa reduksi fenomenologis pengesampingan pengetahuan kita tentang dunia meninggalkan kita dengan apa yang ia sebut sebagai suatu arus pengalaman. Yang ketiga, ciri perilaku sosial. Pandangan ini lebih mengarahkan pendekatannya pada psikologi, di mana Skinner mencoba menerjemahkan prinsip-prinsip psikologi aliran behaviorisme ke dalam sosiologi. Teori, gagasan, dan praktek yang dilakukannya telah memegang peranan penting dalam pengembangan sosiologi behavior. Teori behavior sosiologi ini dibangun dalam kerangka menerapkan prinsip psikologi perilaku ke dalam sosiologi. Konsep dasar behavioral sosiologi yang menjadi pemahamannya adalah reinformation, yang dapat diartikan sebagai ganjaran atau reward, yang tak ada sesuatu yang melekat dalam objek yang dapat menimbulkan ganjaran. Teori exchange, tokoh utamanya adalah George Hoffman. Teori ini dibangun dengan maksud sebagai reaksi terhadap paradigma fakta sosial. Keseluruhan materi teori exchange secara garis besarnya dapat dikembalikan kepada 5 proposisi George Hoffman berikut. Jika tingkah laku atau kejadian yang sudah lewat dalam konteks stimulus dan situasi tertentu memperoleh ganjaran, maka besar kemungkinan tingkah laku atau kejadian yang mempunyai hubungan stimulus dan situasi yang sama akan terjadi atau dilakukan. Teori kritis. Istilah teori kritis pertama kali ditemukan oleh Max Horkheimer pada tahun 30-an. Pada mulanya, teori kritis berarti pemaknaan kembali ideal-ideal modernitas tentang nalar dan kebebasan. Ideal itu dalam bentuk saintisme, kapitalisme, industri kebudayaan, dan institusi politik borjuis. Teori kritis adalah perangkat nalar yang jika diposisikan dengan tepat dalam sejarah mampu mengubah dunia. Teori kritis dalam arti tradisional yang disertai kesadaran terhadap pengaruh yang mungkin ada dalam bangunan ilmu, termasuk pengaruh kepentingan. Teori postmodern. Teori postmodern atau postmodernisme merupakan sebuah gerakan intelektual yang lahir sebagai respon terhadap beberapa tema yang dikemukakan oleh kaum modern atau modernis yang diartikulasikan pertama kali selama masa pencerahan. Istilah postmodern pertama kali digunakan pada kisaran tahun 1870-an oleh John Watkins Chapman, seorang pelukis yang berkebangsaan Inggris. Makna postmodernisme yang pertama, postmodernisme sebagai reaksi terhadap modernisme estetis. Yang kedua, postmodernisme sebagai reaksi terhadap tradisi modernitas. Makna dari postmodernitas di atas memiliki kaitan bentuk reaksi terhadap dua aspek modernitas yang berbeda. Beberapa karakteristik umum postmodernitas secara keseluruhan mengikuti beberapa poin dalam istilah yang lebih populer. Yang pertama, tidak ada kebenaran absolut. Yang kedua, tidak ada standar etis absolut, karenanya menyebabkan feminisme dan homoseksual juga harus dipahami. Yang ketiga, tidak ada agama absolut. Yang keempat, globalisasi dalam antrian tidak bangsa yang absolut. Yang kelima, pro lingkungan dalam antrian masyarakat barat disalahkan karena adanya kerusakan lingkungan. Teori wacana. Istilah wacana sering dipahami sebagai suatu gagasan umum bahwa bahasa ditata menurut pola-pola yang berbeda, diikuti oleh ujaran para pengguna bahasa ketika mereka mengambil bagian dalam domain-domain kehidupan sosial yang berbeda, misalnya dalam domain wacana medis dan wacana politik.
Wacana diklasifikasikan pada proses jurnalistik dalam bentuk tulisan yang isinya memenuhi kriteria pada medis surat kabar. Hakim membagi 3 bahasa dipandang dalam analisis wacana sebagai berikut. A. Pandangan positivisme empiris. Titik perhatian pada positivisme empiris didasarkan pada kebenaran bahasa secara gramatikal. Menurut pendekatan ini, wacana yang isinya terdapat kohesi dan koherensi. Yang B. Pandangan konstruktivisme. Menurut pandangan ini, bahasa tidak dipandang dari segi realitas objek dan yang dipisahkan dari subjek dalam penyampaian pernyataan, namun subjek sebagai faktor dalam hubungan sosialnya. C. Pandangan kritis. Pandangan ini dianggap belum menganalisis faktor dari hubungan kekuasaan dalam setiap wacana yang dapat membentuk subjek. Teori media. Teori media menyatakan bahwa produksi media merespon perkembangan sosial budaya dan kemungkinan mempengaruhi perkembangan tersebut. Teori media atau medium teori adalah studi tentang bagaimana media dan proses komunikasi mempengaruhi persepsi manusia, perasaan, emosi, dan nilai teknologi yang mempengaruhi komunikasi melalui teknologi baru. Dalam teori media, sebuah media tidaklah sederhana, hanya seperti surat kabar, internet, kamera digital, dan sebagainya, tetapi lebih dari itu, media merupakan lingkungan simbolis dari beberapa tindakan komunikatif. Teori media dikategorikan menjadi 2 kategori. Yang pertama, teori media klasik. Media terpisah dari apapun isi yang disampaikannya, pengaruh individu ataupun masyarakat. Media yang mengikat ruang atau space binding seperti kertas biasanya ringan dan mudah dipindahkan sehingga dapat memudahkan komunikasi dari suatu tempat ke tempat lain, mendorong pembangunan kerajaan, birokrasi yang besar dan militer. Yang kedua, teori media baru. Teori ini ditandai dengan periode baru di mana teknologi interaktif dan komunikasi jaringan khusus dunia maya akan mengubah masyarakat. Era media baru dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, desentralisasi. Yang kedua, 2 arah. Ketiga, di luar kendali situasi. Keempat, demokratis. Kelima, mengangkat kesadaran individu. Yang keenam, orientasi individu. Teori postkolonial. Teori postkolonial lahir pada tahun kedua abad 20. Sering disebut sebagai metode dekonstruksi terhadap model berpikir dualis yang mengendap dalam ilmu pengetahuan. Postkolonial menunjukkan bahwa apa yang disebut sebagai dunia ketiga tidaklah seragam. Tujuan pengembangan teori postkolonial adalah melawan sisa-sisa dampak dari terjadinya kolonialisme dalam pengetahuan termasuk pada sisi kultur. Inti kritik dari postkolonial terhadap kolonialisme sesungguhnya bukan dalam bentuk penjajahan secara fisik yang telah melahirkan berbagai kesengsaraan dan penghinaan hakikat kemanusiaan, melainkan pada bangunan wacana dan pengetahuan termasuk bahkan bahasa. Teori poststrukturalis. Jacques Derrida, tokoh utama pendekatan poststrukturalis, melihat bahasa tak teratur dan stabil. Poststrukturalis mengandung pengertian kritik maupun penyerapan. Singkatnya, poststrukturalisme menolak ide tentang struktur stabil yang melandasi makna pesanan hitam putih atau biner. Berdasarkan namanya, poststrukturalisme dibangun atas gagasan strukturalisme namun bergerak keluar menciptakan mode berpikirnya sendiri. Strukturalisme dipengaruhi oleh ilmu bahasa bahwa bahasa sebagai simbol dapat menciptakan makna yang berlaku secara universal ke dalam makna bahasa. Demikian video dari saya. Terima kasih. Selamat sore, Pak.